Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sebenarnya ketika video ini dibuat, orang-orang sedang sibuk pulang kampung karena ini dibuat menjelang Lebaran. Sebetulnya kalau tidak ada alasan yang mendesak, kita mau santai-santai habis Lebaran gitu. Tapi ada permintaan dari Pak Zaini Mustafa supaya ini diviralkan biar kasus Yusuf Mansur dengan karyawan-karyawannya bisa diketahui publik gitu. Lalu apa kasusnya? Seperti cerita hidup Yusuf Mansur itu kan file kasus demi kasus itu banyak gitu. Mungkin kalau kita cerita tentang hidupnya, mungkin katakanlah umurnya sekarang itu 45 atau 47 tahun gitu. Itu lebih dari separuh umurnya itu ceritanya kasus aja itu. Jadi dari kasus demi kasusnya lah dia membangun citra diri gitu. Tapi kan seperti yang disampaikan oleh banyak pepatah itu, jejak kejahatan itu tidak pernah hilang, atau kejahatan itu pasti meninggalkan jejak gitu. Nah sekarang menjelang orang-orang mau Lebaran, itu karyawan Paytren atau mantan karyawan Paytren yang telah menggugat hak-haknya melalui pengadilan yang akhirnya didapatkan solusi, pihak Yusuf Mansur akan mau mencicil gaji mantan karyawannya yang jumlahnya juga nggak banyak gitu. Ya sekitar belasan orang lah, 14 orang begitu. Itu pun dia cicil gitu. Dia cicil 6 kali. Gaji berapa sih gaji gitu. Sementara dia bercerita mau beli 5 atau 4 pesawat Boeing. Ini gaji dia nggak mau bayar. Pertama sekali cuma dibayar. Itu pada tanggal 5 Februari. Setelah pengadilan menetapkan harus membayar, ya kalau enggak dia bisa kena hukum kriminal gitu. Bayar dia sekali aja. Setelah itu pada 5 Maret dia nggak bayar lagi. 5 April nggak bayar. Ini menjelang Lebaran orang mau, ya dia kan butuh biaya untuk apa pulang kampung atau menghadapi Lebaran, kan butuh orang-orang itu. Dan itu orang-orang kecil gitu. Yusuf Mansur nggak peduli itu. Tega benar dia, raja tega dia tuh. Harusnya dipergunakan untuk perusahaan itu kembali kepada mitra kerja kan gitu. Tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi daripada owner yang jelas ya. Oke. Jadi nanti harus saya buka juga ini. Dan temuan saya berkaitan dengan penyelewengan uang daripada Paytren yang diimpun dari masyarakat itu sudah dianalisa oleh orang yang kompeten di bidangnya. Jadi 2 orang. Pak, ini ada penyelewengan. Dua-duanya mengatakan bahwa ini ada penyelewengan. Awalnya kenapa tiba-tiba bisa beli saham yang nilainya cukup fantastis juga, 80 miliar rupiah? Ya, saya belum cerita ke Mbak Sierra sama pemirsa. Kita punya LRT Sentul City. Wow, 5 triliun itu. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi. Katakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya Beli apa klub bola, sepak bola. Nah itu mendengar itu perasaan Mas Isan bagaimana ini Mas? Wah, kayaknya sih teriak sih Mas. Jadi bayarkan hak kami udah. Itu aja sih Mas. Iya. Tidak sampai apalah alasannya lah ini itu apalah banyak banget ya. Dengan angka segitu kan mungkin dengan asetnya beliau itu angkanya nggak ada apa-apanya Mas dibanding dengan aset beliau gitu. Ya. Waduh, ini berarti Mas Isan itu sabar banget ya dari tahun 2019 ya. Iya. Makanya semua aset yang saat ini udah saya jual-jualin. Jadi kalau nipu dibilang orang dia sudah nggak tersinggung, sekarang ya hak-hak orang ditindas aja sama dia. Triknya apa gitu? Karena dia nggak mungkin lari lagi dari kejaran hukum, dia menerima berdamai gitu. Oke dibayar, bayarnya 6 kali setiap bulan gitu. Tapi dia akan lari nanti, akan beralibi, dia akan lari dari kasus pidana supaya nanti kasusnya menjadi perdata gitu. Coba ya, licik nggak nih? Dia bayar sekali, satu nggak bayar lagi. Supaya apa? Kalau dibawa lagi ke pengadilan atau dipolisikan, saya bayar Pak sekali cuman itu tanda bukti bayar gitu. Memang dalam undang-undang kita kalau orang ada pernah membayar, dia tidak bisa
dituduhkan sebagai pihak yang ingkar janji, pernah bayar sekali gitu. Nah sekarang coba bayangkan ya, kalau memang niatnya niat baik ini, wahai Yusuf Mansur, jamaah Nur Khatib Mansur, dan teman-temanmu punya niat baik, mesti kasihanlah orang-orang yang mengais-ngais menapak jejak masa depannya atau kehidupannya hanya dari gaji gitu. Itu pun Anda sikat gitu. Kenapa sih lari-lari dari kado bayar aja lah? Nah ini memang karena niatnya dari awal sepertinya begitu. Menurut cerita Pak Zaini, itu hanya sekali dia bayar gitu. Sampai orang-orang karyawan itu membuat pernyataan dia sudah nggak bayar lagi. 23, dan angsuran ketiga jatuh tempo pada 5 April 2023. Namun angsuran kedua dan ketiga, angsuran di bulan Maret dan April ini ternyata zonk. Jadi PSI ingkar janji lagi. Sehingga masing-masing sudah buat pernyataan, Mas. Jadi intinya tidak, masing-masing sudah buat pernyataan, intinya tidak ada dana yang masuk dari PSI atau Paytren ini pada angsuran kedua dan ketiga, Mas, begitu. Jadi ngenes, Mas, ini. Jadi mau lebaran, sebelum lebaran nggak dibayar, mau lebaran juga tidak dibayar ini, Mas. Ngenes lagi nih, Mas. Coba bayangkanlah ini. Padahal pada suatu sisi dia nampak sebagai seorang tokoh agama, bahkan ngundang yang katanya syekh dari Dubai gitu. Yang pernah kita bantah. Padahal isinya apa gitu. Faktanya tetap wajah asli Yusuf Mansur ya seperti ini. Nah sekarang kan kata banyak sahabat Yusuf Mansur, pengikut Yusuf Mansur, murid Yusuf Mansur. Baca nggak dia, dengar nggak dia cerita-cerita begini ini. Kita bukan fitnah loh ya. Ini laporan pengadilan atau keputusan dari pengadilan. Kesepakatan sebetulnya putusan pengadilan, ini nggak ada fitnah. Dan Zaini Mustafa sebagai pengacara orang itu juga berbicara terbuka, bukan cara main belakang gitu. Dengar nggak nih ini? Atau jemaah yang masih percaya sama dia dengar nggak ini nih? Inilah kelakuannya. Jadi kalau ada orang bilang dia tukang tipu gitu, sekarang mungkin tambah lagi nasibnya, panggilnya Raja Tega. Mau lebaran nggak peduli dia. Nggak peduli dia. Mau lebaran nih kasihan nih orang-orang nih. Nggak peduli dia. Bulan Maret sudah nggak dia bayar. April sudah nggak dia bayar. Nanti Mei juga yakin kita itu nggak bayar itu. Kecuali ada kekuatan hukum yang memaksa. Nah sekarang problemnya apa ini? Saya juga nggak tahu nih problemnya apa ya. Kok dia ini nggak bisa tangan-tangan hukum nggak bisa menjangkau dia gitu. Mungkin Pak pemirsa nanti tanya ke Pak Zaini, kenapa ini? Tapi kita ini mewakili jeritan gitu atau mewakili suara orang-orang kecil yang diperlakukan secara zalim oleh seseorang yang mengaku bawa pesan-pesan Islam gitu. Ya, orang itu bernama Jamaah Nur Khatib Mansur. Karena sudah keren namanya diganti dengan alias Yusuf Mansur. Coba dari namanya dia pakai alias-alias. Dia nggak peduli itu. Karena gaji itu ya 5 juta per orang gitu. Setelah diakumulasi ya masing-masing orang terima kalau nggak salah itu mungkin 50 juta. Nggak sampai mungkin itu. Karena setiap bulan Yusuf Mansur bayar 50 jutaan untuk 14 orang gitu. Selama 6 bulan. Cuman sebulan dia sanggup bayar. Padahal pada satu sisi dia menggembar-gemburkan punya aset triliunan. Punya aset triliunan. Mau beli bank di Bali. Bahkan ceritakan kepada jemaahnya mau beli 4 pesawat Boeing. Ini kan omong kosong semua ini. Jadi tidak ada yang dilakukan Yusuf Mansur ini kecuali bagaimana menggondol uang dari masyarakat, uang jemaah, infak masjid, itu yang dia kejar. Nah, untuk merubah seperti cerita Pak Renaldi Kasali itu, dia itu flexing gitu, berpenampilan sebagai seorang pengusaha sukses gitu. Padahal kalau diputus jalur sedekahnya itu, udah kelabakan dia. Dan sekarang kan nampak itu, langkah-langkah Yusuf Mansur itu
sudah mulai terjepit gitu. Masyarakat nggak ada yang mengundang-undang kecuali yang masyarakatnya kelasnya kita nggak tahu gitu. Dan kalau ditipu berkali-kali masih mau juga, kita nggak tahu dah ini kelas kita ini kelas apa gitu. Nggak tahu dah kita ada. Kalau perlu, ini orang-orang yang disebut yang bisa membuat Belanda itu bertahta di sini 350 tahun. Kalau masih juga percaya, kita perlu menghidupkan kembali nih orang-orang seperti Bung Karno dan Bung Hatta dan generasi sezamannya untuk memerdekakan generasi ini kemerdekaan kedua dan ketiga gitu. Demikian, mudah-mudahan menjelang Idul Fitri ini apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur menemui titik terang dan adik-adik atau karyawan Paytrend yang sangat membutuhkan dana untuk lebaran bisa mendapatkan hak-haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.